Mungkin kalau di kuliahan aku mikirnya fokusnya kayak ya udahlah aku kudu selesai ngerjain ini gitu. Ntar kalau misalnya untuk diri sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak ya udahlah buat aku aja gitu. Tapi ternyata kalau di dunia kerja itu aku terapin, aku jadi bingung sendiri terus kayak nyesek. Jadi kayak aku ngebendung semuanya tuh, capek banget gitu gini. Mau nangis. Ayo, disut mata serius barakallah. di sana. Jadi bapernya tuh lebih gitu loh, Pi. Iya kan? Emang ada rasa gitu nggak? Belum ada sih. Itu pengaruh nggak di dunia kerja? Banget ya. banget. Kamu punya pacar dong berarti? Nggak ada. Atau HTS aja? HTS aja. Tapi itu sangat menyakitkan gitu ya. HTS tapi ganggu banget ya? Ganggu banget Mana kita. nomor? Untuk alumni mungkin bisa langsung di sharing ya di komentar kayak yaudah Iya, komen banget. dengerin Oh, cerita iya, itu loh perlu. kayak aku yang suka ngedengerin orang itu pengalaman mungkin bisa di share lah ya, jadi buat yang nonton juga mungkin bisa Sharing gitu juga loh. lewat di komen. Aku Jangan pengen lupa, banget jangan gitu. lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kaum IBC atau Kaum Podcast IBC ya. Nah, soalnya aku bukan hostnya nih. Hostnya ada di sini nih. Halo guys, tumben nih kita bakal diwawancara. Lanjut. Jadi ini ada kan biasa lah kita ya biar Kita. gak bosen gitu maksudnya. Jadi kayak gantian aku yang wawancarai mereka gitu. Nah, kalau Pia ngomongnya kali ini kita bakal bahas ya. Ngebahas ya. Nah, sekarang gantian aku mau nanya gimana sih pengalaman mereka habis lulus dari kampus KPI Umat terus kerja nih. Biar apa? Biarin. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ini si Pia, dia itu lulus baru kemarin, baru berapa bulan yang lalu tapi udah langsung diterima kerja di mana, Pi? Di Muhammadiyah. Di mana? Di podcast KPI IBC. Oke, kemudian satu lagi nih yang ada di sebelahnya Pia namanya Imah. Dia juga mahasiswa lulusan KPI terbaik kemarin. Yeay. Gak pernah ngerasa tapi Dan dia langsung juga bekerja di mana? di Gili Fast Food. Di Gili Fast Food. Nah, sekarang nih aku penasaran gimana perasaan kalian setelah merasakan dunia kerja tuh kayak apa? Pi, gimana Pi? Imah duluan deh. Gitu. Imah duluan deh. Oh, emang boleh dilempar seperti itu? Emang boleh, nggak apa-apa. Coba Oke. cerita dong, cerita. Dari pengalaman saya pribadi, dari udah hampir sebulan ya, ini masuk bulan kedua di kerjaan saya gitu di Gili Fast Food. Istilahnya KPI nggak pernah belajar namanya perpasbutan, nggak ada gitu. Pasti manajemen juga nggak ada. Istilahnya kerja awal masuk kayak pengen kerja gitu kan, kayaknya udah capek nganggur, padahal nganggur baru 2 minggu ya. Masa-masa kuliah padahal emang sok capek gitu. Tapi pas udah masuk tuh nerima kerjaan yang ekspektasi aku tuh kayak enak banget ya, orang-orang kerja tuh ya sehariannya cuma sibuk kerja gitu. Terus kayaknya enak banget deh pulang kerja tidur gitu-gitulah, pokoknya ekspektasi kita Enak waktu banget kecil gitu, gitu dapet lah. cuan langsung. Iya gitu, tapi nyatanya tuh zong. Apa zona Kalau itu? deh, Ceritain. Banyak banget lika-liku yang Oke. harus kita lewati, yang kita hadapin gitu dari diri sendiri ya, tentunya dari diri sendiri itu pasti kayak siap nggak siap, pasti di pikiran mindset kita ya harus siap kerja gitu kan kemarin udah capek istirahat gitu padahal baru 2 pekan, jadi ya udahlah keterima kerja ya ekspektasinya bakalan bisa nih gitu kan, bakalan pokoknya aku bisa ngelewatin aja lah semua gitu. Masuk minggu pertama nih masih kayak aman kayak apa ya, dimanja lah kayaknya, kamu kenalin dulu sistemnya gitu seminggu ngelihat oke, oh gini cara kerjanya, oke kayaknya aku bisa deh gitu. Ada satu ilmu yang aku bisa akhirnya, 1 pekan nih aku bisa input data gitu kan, karena aku admin aku bisa input data gitu. Sepekan kedua lagi masih sama hal yang sama gitu, kayak aku ngerasa kayak aku udah bisa gitu kan, aku pengen nambah ilmu lagi gitu. Tapi sama partner aku mending itu dulu deh, kamu fokus di situ dulu gitu kan, soalnya banyak data-data yang lain yang harus kamu input gitu, jadi kamu fokus di input aja gitu, direkap aja.
masuk minggu ketiga nih udah mulai tantrum. Kenapa? Apa ada salah atau apa gitu? Sering banget gitu kan, jadi input data itu nggak semudah yang kita kira gitu ya, kayak ya udahlah masukin data ke sini ternyata itu tuh nggak semudah itu gitu, jadi butuh fokus yang lebih banyak lagi gitu loh. Tapi kan kuliah dia fokus juga. Apa bedanya sama dunia kerja? Nah itu mungkin kalau di kuliahan aku mikirnya fokusnya kayak ya udahlah aku kudu selesai ngerjain ini gitu, ntar kalau misalnya Untuk diri sendiri kayak gitu loh, jadi kayak ya udahlah buat aku aja gitu. Tapi ternyata kalau di dunia kerja itu aku terapin sebenarnya bagus, tapi ada fokus yang miring sedikit aja tuh kan ambiar gitu loh, jadi nggak cuman Dan aku kalau yang salah rugiinnya Orang banyak. tim gitu, jadi kayak aku dimarah semua orang gitu, jadi kayak jelek. dan Jadi- omongannya duit ya ini ya. Iya, Masalahnya duit yang hilang ya. Jadi satu data yang nggak ke input aja itu udah ngerepotin orang yang di lapangan plus orang yang di kantor bakalan teriak-teriak semua gitu loh, kok ini namanya nggak ada di data, nggak ada gitu, kayak aku jadi bingung sendiri terus kayak nyesek, jadi kayak aku ngebendung semuanya tuh, capek banget gitu gini. Mau nangis. Ayo, tisu. Ih jangan gitu. Aku Udah berkaca-kaca masalahnya ini. Iya, aku emang jujur Li, setiap malam tuh ngerenungin ada aja yang salah gitu kan. Istilahnya aku dulu kuliah tuh nggak pernah loh secengeng ini gitu, buat aja ada apa namanya ujian kuliah tuh kayak easy lah aku bisa gitu. Tapi ternyata Emang ya? Emang Easy. boleh se-easy Iya. gitu. Easy. aku bisa ngelewatin gitu loh, intinya aku bisa ngelewatin gitu ya guys. Jadi ternyata di dunia kerja itu berbanding terbalik gitu, semuanya itu ada plus minusnya. Terus juga ya alhamdulillah selama sebulan ini juga meskipun banyak tekanan ya, nggak ada kerjaan yang enak, semuanya ditekan. Padahal bukan tombol tapi ditekan terus gitu. Tombolnya warna merah lagi. Iya, Emergensi banget. Jadi ya banyak pelajaran yang aku dapat juga selama sebulan ini gitu, nggak meskipun itu buruk ya, kayak aku dimarahin apa tuh, tapi itu pelajaran buat aku juga gitu loh, kayak kamu nggak bisa kayak gitu terus di dunia kerja gitu. Orang kerja perusahaan tuh nggak peduli kamu usaha ambil apa, kamu mau hancur kayak gimana, yang penting kerjaanmu selesai kayak gitu. Itu yang mereka mau gitu. Jadi itu yang baru aku dapetin juga, kayak ya udahlah, kalau kita bilang dulu mbak-mbak tuh enak banget ya, orang dewasa tuh kerjaan nih kayak gini, tapi ternyata aku udah ngerasa Aku sendiri. nggak pernah sih bilang enak. Cuma Iya, kalau coba ngeliat kalau orang Pia gimana? coba deh Pia, kalau kalau kamu Pia nih. gimana nih? Kalau apanya dulu? kan kerjanya Pia juga udah biasa lah kuliah di Iya. sini terus kerja di sini. Nah itu gimana pengalamannya? Gimana ceritanya gimana sekarang? Perbedaannya apa? Sama-sama di kampus tapi apa yang jadi beda? Gitu. Nggak belajar aja sih. Nggak masuk kelas Lu gitu. kuliah belajar, lu kagak pernah belajar. Jangan salah. Jangan salah kalau gue benar. Iya benar. Bener banget. Iya lagi. Kalau Pia sendiri ya, maksudnya kayak kan kemarin dari beberapa bulan sebelum lulus ya, dari semester 7 kalau nggak salah ya, Iya, kita semester udah 7. masuk tuh beberapa mahasiswa kan dipilih tuh dari tiap semester dipilih untuk masuk di tim produksi yang di podcast gitu. Jadi beberapa udah lama lah, sekitar 1 tahunan deh kayaknya Pia di podcast gitu sebelum lulus. Itu kita sama-sama belajar lah di sini, sama Ima juga, sama Bunda juga, maksudnya yang jadi pengajarnya gitu. Ya banyak belajar lah, yang tadinya kaku banget gitu ya di depan orang banyak, terus kemudian yang kayak ngomong masih belibet banget, apalagi depan on cam gitu. Akhirnya dari situ belajar tuh dikit-dikit gimana rasa ngilangin nervous atau apa gitu, walaupun ya nervous mah alamiah banget ya untuk kita semua gitu, apalagi Tapi kan kalau si Imah tadi kan dia cerita betapa susahnya ya dunia kerja, karena kan beda banget Beda tuh banget. vibe-nya sama dunia waktu masih mahasiswa. Mahasiswa. Nah, kalau Pia rasa ada penekanan kayak gitu nggak kira-kira di kerjaan di sini? kerjaan di sini. Kalau di sini ya paling kita ini sih apa ya, kayak untuk narasumber. Kalau kita boleh jujur ya, ini kurang banget sih, tapi boleh jujur nggak sih? Boleh. Jujur, Kan boleh. jujur. Boleh Jujur jujur. itu baik. Jujur itu baik ya. Iya, baik. Bohong yang tidak baik. Iya bener banget. Kalau boleh jujur ya, kalau masalah pekerjaan yang di podcast sendiri gitu, karena podcast kan belum ini dapat,
kita masih kejar jam tayang gitu. Nah akhirnya kalau misalkan yang bikin berat itu ketika kita misalkan masuk dalam bulan baru nih untuk November misalkan, kita kan udah harus atur jadwal tuh siapa aja yang jadi narasumber, apalagi orang-orang luar misalkan untuk yang dijadikan di program orang-orang model gitu. Jadi kita harus pikirin lagi ini siapa yang bakal diundang, next time yang diundang siapa nih narasumber yang berkompeten gitu. Nah, bagi pendengar yang kepingin jadi narasumber di Iya. Kaum Podcast, ayo udah datang ke sini. Ini Pia lagi nyariin nih. Tapi ada tapinya dulu gitu. Ada tapinya. Ada tapinya dulu. Jadi narasumber yang datang ke sini tuh ya nggak ada fee-nya gitu. Iya kan. Pure untuk sharing, berbagi informasi, berbagi pengalaman gitu, berbagi motivasi untuk teman-teman yang nonton gitu. Pernah nggak Pia ngelakuin kesalahan selama menjadi penyiar? Pernah. Sering buat saya marah Bu. Itu salah satu ya pelajaran Terus juga. gimana? Kalau pas lagi bikin salah itu gimana? Apa yang dirasain? Takut. Karena kan serem teman Pia yang satu ini partner Kalau kerjanya. Ina kan sempet nangis nih. Kalau Iya. Pia gimana nih? Pas cengengesan doang loh. Enggak, minta maaf dulu. Minta maaf dulu baru cengengesan. Iya, minta maaf dulu, ngakuin kalau salah ya wes, Pia minta maaf gitu. Habis itu wes diperbaiki. Gitu Ima. Diajar Iya. baik-baik. Ya diajar baik-baik dan Diajar atau dihajar? diajar apa dihajar dulu. Jujur. Ada Apa KDRT nggak diajar? di sini? Jadi diajar lah baik-baik. Iya. Gitu. Ya mungkin karena ladang pekerjaannya berbeda ya. Iya. Dan kalau Imah kan emang langsung berhubungan sama bule ya, sama customer. Kemudian ini bukan uang sedikit tapi uang puluhan juta. Iya, gitu. benar-benar. Jadinya bebannya lebih besar. Iya, istilahnya tuh kayak nggak ada yang sih yang sempurna, tapi kita tuh memprioritaskan untuk nol kesalahan gitu loh. Tidak ada kesalahan kalau bisa gitu. Emang nggak ada yang sempurna lah, kerja di lapangan juga mereka pasti miskomunikasi yang ini yang itu, tapi tetap aja gitu. Emang kita nggak kena matahari ya kerjanya, tapi ini kepala udah kayak mau meledak gitu ya rasanya. Tapi kan kalian tahu nih, lulusan di tahun kalian aja sekampus ini aja ada sekitar seluruh fakultas universitas tuh ada 5.000 ya. 500-an kemarin. Seluruh yang universitas. periode kita ya. Iya. seluruh. Nah, yang kemudian- universitas di Indonesia. Kan ada puluhan ribu. Dan nggak mungkin juga sebanyak itu mereka langsung dapat kerja. Iya, benar. Ya kan? Memang tujuannya kuliah itu sebenarnya kita itu sebenarnya mengajak mahasiswa itu bukan untuk menjadi pegawai, kalau kalian mau tahu. Tapi ngajarin kalian semua ini menjadi bosnya. Jadi kalianlah yang menciptakan lapangan kerja itu. Jadi kalau kita menciptakan lulusan hanya sebagai pegawai, ini sekitar 80.000 manusia ini mau dipekerjakan di mana sebanyak itu? Ya pasti akhirnya akan banyak yang nganggur. Tapi kalau 80.000 lulusan ini menjadi entrepreneur semua, akan banyak sekali lapangan kerja yang baru gitu loh. Nah, oleh karena itu tugas-tugas kuliah itu itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana si anak-anak ini bisa mandiri dulu. Ada tanggung jawab nggak ngerjain tugas tepat waktu? Berarti sama kayak si Imah tadi ke dunia kerjanya. Oh yaudah on time nih ngerjain tugasnya di kerjaan. Iya, tapi kalau di kampus kan Kayak masih gitu. ada deadline-nya seminggu 2 minggu ya, masih sempat kita mikir gitu. Tapi di kerjaan Ya itu kan persiapannya kan gitu ya. Memang persiapannya memang kalau kerjaan mah dalam waktu hitungan detik atau menit udah harus selesai. harus selesai gitu, dan dia nggak peduli apapun kan. Kalau kalian masih bisa nego-nego tuh sama dosen biasanya. Kapan aja dong. Nah ada beberapa yang kayak di kampus tuh kayak misalnya mahasiswa disuruh ngerjain tugas berkelompok, dia nggak ngerjain. Ada nggak dulu teman kelompok yang kayak gitu? Paling Banyak 1-2 sih. orang sih yang ngerjain yang dominan. Nah yang lainnya gitu. nggak mau ngerjain kan? Itu bisa dijamin kalau pas dia di dunia kerja dia juga nggak akan suka dengan kerja tim. Pasti akan ribet juga gitu urusannya. Itu kayak nunjukin karakter sih. Jadi kuliah itu adalah ladang karakter bagaimana nanti Di dia dunia di kerja. dunia kerja itu seperti apa, etos atau integritas dia di dunia kerja gitu. Ya gimana? Jadinya tetap pingin balik ke mahasiswa atau tetap kerja nih ceritanya nih. Kalau bisa ada mesin waktu ya mungkin diputar aja kali ya dulu jadi mahasiswa. Iya, tapi kan kalau sekarang ya kalau misalkan kita mikirin kalau mau muter ke mahasiswa kan nggak dapet cuan.
Iya betul. Tapi aku lebih mikir karena kayak mikirnya tuh bisa lebih matang untuk mempersiapkan diri nggak sih? Mikirnya tuh kayak gitu lagi, kayak bisa nggak sih jadi mahasiswa? Kenapa kalian nggak kepikir dapat ijazah langsung ijab sah? Ayo. Masalahnya nggak ada nggak yang mau ngeijab sah ngono? masalahnya nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang nge-ijab sah, kalian nggak kerja, langsung nikah. Iya Ya, sih, kerja pengen Jadi kerja. menurut kalian tuh gimana sih seorang wanita itu dia harus menjadi wanita karir atau langsung jadi ibu rumah tangga aja? Kalau bisa Nah, dua-duanya kan bisa. Iya. Emang kalau misalnya Ini nggak bisa ngomongin digapai, pilihan nih, ngomongin pilihan. nggak bisa digapai dua-duanya ya. Pengen ngerasain karir dulu pastinya kayak Iya. pengen tahu lika-likunya masa muda yang kalau dulu kita ekspektasi enak banget sih jadi orang dewasa tuh, bisa dapat uang sendiri, nikmati gaji sendiri, tahu usaha atau gini-gini. Tapi kalau udah jadi ibu rumah tangga pasti kita bakalan tahu ya kayak cara ngedidik anak tuh apa? Ya, itu masih belum Iya, tuh, kalian sekarang. belum nyampe ke Iya, sana. jadi kayak ya udahlah nikmatin Iya, aja iya. dulu gitu. Sekarang kalian masih mikir gimana repotnya di dunia kerja, belum nanti repotnya ngelahirin, No. ngurusin anak, Bahkan ya kan? pikiran itu kayak kita skip dulu. Angkat tangan deh. Ngurusin suami, Iya. ya kan, minta makan, Banyak minta banget yang kopi, diurus ya. ya kan? Itu kayaknya kita tuh. skip dulu deh. Angkat Berat tangan. banget ngurusin itu kayak diri sendiri aja. Ya kadang-kala kan orang tuh kalau dia nggak merasa bereksperience sendiri dalam kehidupan tuh kadang suka menghakimi orang lain. Iya. Misalnya kan kayak dia ngelihat orang, misalnya satu teman dia yang udah bekerja atau dia udah punya anak misalnya, terus kita yang masih mahasiswa misalnya, terus bilang, kamu ini ya jadi ibu kok nggak punya Nggak bener waktu banget buat buat anakmu misalnya gitu, atau oh kamu ini sekarang jadi sibuk banget sih, nggak punya waktu buat kita nongkrong misalnya. Jadi penuh dengan penghakiman, padahal setelah dia merasakan sendiri gimana dunia kerja, nah baru tuh dia rasa ya gimana Ima? Seberat itu. Seberat itu ya guys. Jadi Itu baru sebulan ya, itu baru sebulan. Gimana kalau udah kerjanya berpuluh-puluh tahun. Tapi Ima sama Pia, setiap orang tuh pasti punya langkah pertama. Orang langkah pertama itu pasti jatuh, dan itu nggak masalah, ya kan? Pasti jatuh dulu, baru dia berdiri lagi. Tahu rasanya jatuh, ya dia akan bilang, oh saya nggak akan jatuh lagi, ya kan? Tapi kalau kamu tidak mau melangkahkan kakimu satu langkah pun dan tetap berdiri di situ, kamu akan aman, Pi, nggak akan jatuh. Tapi apa gunanya kakimu? untuk jalan. Ya kan? Nah jadi begitu, nggak usah takut. Dunia kerja itu memang seperti itu karena kita berhubungan dengan orang lain, ya, berhubungan dengan customer, berhubungan dengan uang. Semua orang lagi cari nafkah. Oleh karena itu ya tantangannya memang berat, tapi kita harus ngejalanin. Jangan jadi mahasiswa terus lah, buat apa, ya kan? Ya harus naik lagi derajatnya gitu, jadi pegawai. Nanti Pegawai sekarang ya. pegawai. Terus habis itu nanti jadi Begawi. ibu, pegawai. Gawe dulu baru jadi ibu. Begawi dulu. Gitu ya. Ya begitulah. Terus kira-kira Pia mau akan ada prospek 2 tahun, ngomongin berapa ya? 2 tahun atau 5 tahun ke depan nih? 2 tahun 2 lah, tahun 2 aja lah, jangan yang Oke, jauh-jauh. 2 tahun ke depan nih Pia bakalan kemana dan akan ngapain? 2 tahun ke depan. Ya, ada bayangan nggak? Pia ada ini sih niatan juga buat lanjut kuliah lagi. Kuliah S2. Cuman ya udah sekarang nikmatin waktu dulu yang untuk kerja gitu. Sambilan juga persiapin diri kan untuk lanjut S2. Kemudian kalau untuk kemananya, Jadi tetap pengen balik jadi mahasiswa lagi nih ceritanya nih. mahasiswanya kan beda, mahasiswanya kan beda, naik tingkat satu tingkat lah. Oh gitu. iya oke. Nah oke, terus oke. abis itu kalau untuk kerjaan nyaman sih di sini, cuma kan lebih challenge diri lagi, lebih banyak cari lagi experience yang banyak gitu. Kalau Ima apa prospek 2 tahun ke depannya nih? Berapa sih usia kalian? Penasaran gue. Saya masih muda banget. Masih 23. Oh, masih 23. Tanya Pia dong. Pia berapa? 20. 20. Enggak, 21 deh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masih tabarakallah. kecil kayak itu. Jadi Jangan lupa pakai Masya Allah tabarakallah, Mams. masih terlalu Dini. Iya. banget di dunia kerja ini. Ya, jadi kayak Enggak lah, emang segitu. Oh iya kan. Emang segitu. Sorry bang, sorry bang. Emang segitu itu udah waktunya kerja kalian. Selama kalian udah punya KTP itu kalian udah harusnya udah cari cuan sendiri.
ya. Jadi mentalnya itu udah mental untuk mencari nafkah sendiri, jadi nggak tergantung orang tua emang. Iya. Sejak kalian punya KTP. Nah kan punya KTP itu jangan cuma pajangan dompet dong, gunain itu buat ngelamar kerja. Buat pinjol. Pinjol. Ya. Jadi KTP itu fungsinya adalah menunjukkan bahwa kita sudah mandiri, sudah dewasa, sudah punya identitas yang menunjukkan kita punya hak pilih dan sebagainya gitu. Jadi ya kalau udah punya KTP janganlah duit itu masih minta transferan orang tua. Jadi Tapi seusia kalian ya emang udah waktunya Pas sih kita punya bekerja. KTP kayak masih Bocil Iya, banget ya. bukan dewasa tuh kayak sekarang ini baru selesai kuliah Iya. yang benar-benar ya keras banget ya hidup ini ya, itu kayak baru dewasa Terus gitu. momen-momen dewasa tuh lebih ke distract banget lagi ya masalah hati gitu. Oh. Enggak, maksudnya Iya. gini loh. Enggak, maksudnya gini loh, pas kita kuliah kan masih spend time-nya tuh sama teman-teman gitu. Kan banyak waktu sama teman-teman gitu. Kan kalau sekarang tuh apalagi yang kita udah lulus nih. Pisah. Jadi teman-teman kan udah pisah, ada beberapa yang balik kampung. Jadi kita ngerasa kayak kok kosong gitu. Oh, Sepi emang udah fasenya gitu. sendiri Iya, gitu lah. fasenya. Enggak pernah rame lagi kalau Jadi dulu. tereliminasi Aku tuh pikir satu-satu. karena Pia sudah mulai ada prospek untuk begawe tadi, jadi deketan sama cowok tuh udah bukan main-main lagi, tapi lebih ke arah yang obrolannya Masya tuh Allah, lebih ke serius tabarakallah. ke sana. Jadi bapernya tuh lebih gitu loh, Pi. Iya kan? Emang ada rasa gitu nggak? belum ada sih. Itu pengaruh nggak di dunia kerja? Banget. Banget ya. Banget. Kamu punya pacar dong berarti? Nggak ada. Atau HTS aja? HTS aja. Tapi itu sangat menyakitkan gitu ya. HTS tapi ganggu banget ya. Ganggu banget Mana korbannya tuh? Bu? Jangan di-spill di sini ya. Oh ya, sorry Bang. Jadi Kak, Pokoknya ini bakal dipotong nih nanti. Kak, jangan potong-potong capek. Kecil dong, Kak. udah, ini aku cuma bagi cerita aja, Mana jangan yang dikecil? jangan terlalu Enggak. Aku herannya. Padahal cuman HTS tapi kok bisa ganggu gitu loh. Ya ke distract loh, Bun. Ya namanya perasaan gimana ini? Iya. Apa jadi nggak ada? Oh iya, lupa. Jadi apa ya gitu. Ini gimana ya guys ya? Ya, nggak usah terlalu dekat ya. Biar eksklusif. Ini eksklusif, Nggak usah guys. terlalu dekat, biasa aja gitu. Memang Ayo. bener-bener. Ntar aku mewek loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Enggak, banget. Udah menghabiskan air mataku dari 7 hari yang lalu. Setiap hari Jadi aku nangis. karena HTS kamu sampai menghabiskan air matamu. Ya kayak aku ngerasa aku bodoh banget buang waktu segitu banyaknya tisu. gitu ya. Aku tuh kayak ngenangisin penyesalanku yang Oh, aku yang menyesal. menyesal gitu lah kayak, woi I do it gitu loh. Kenapa aku harus ngelakuin hal itu gitu loh? Kenapa sih dulu tuh aku harus ngelakuin kayak hal-hal yang nggak butuh gitu. Sekarang kayak baru sadar ya. Emang sekarang sadar. Udah sadar gitu udahlah. Yakin. Beneran diambilin tisu. Masih lah, semoga di endorse ya. Endorse dong. Air matamu mahal, say. No man okay. Emang ya. Emang ya. Emang ya. Ini malah gue yang dipojokin ya. Demi apa? Demikian. Demikian. Iya. Itu jadi kalau udah masuk dunia kerja ya guys, ya kurang-kurangin lah hal-hal yang buat kita nggak semangat kerja, soalnya kan kita nggak bisa nih kayak pokoknya masalah di luar dari kerjaan nggak kita bawa. Kayaknya jarang banget. Dan mereka gitu. juga don't give a shit ya. Iya. They don't give a fuck about what your problem Iya, gitu. gitu. Jadi ya lu kerja ya profesional gitu. Lu nggak peduli lu lagi patah hati, lagi Iya, PTS-an gitu. atau lagi apa kan mereka nggak peduli. Nggak gitu. Yang peduli. penting targetnya lu selesai kan gitu. Kayak gitu. Kalau Jadi dunia kerja tuh ya. menghambat banget gitu ya untuk teman-teman gitu yang masih memang kalau udah bilang, enak banget kerja, ya lu harus nempatin diri benar-benar gitu. Kalau memang mau kerja ya kerja gitu, fokus ikutin semua aturan yang ada, selesaiin kerjaan yang udah jadi tanggung jawabnya kayak gitu. Udah nanti kalau udah selesai kerja baru mikirin yang lain gitu. Tapi kalau gimana kerja 24 jam, ya udah berarti 24 jam gak usah mikirin itu dulu gitu. Lu kerja sampai 24 jam. Agak sih kadang Dan ya. terus gimana dengan kehidupan lu kayak mandi Iya, nah, atau itu kan. apa gitu tuh gimana? Nah, kayak namanya aku masih pertama banget ya. Awal-awal banget masih bulan awal gitu. Jadi kayak mahamin sistem tuh aku susah banget karena satu tadi ya, fokusnya tuh ya 50% lah, nggak bisa 100%. Jadi lambat banget kayak aku mikir sebodoh ini kah aku sampai sistem kayak gini aja aku nggak bisa gitu loh. Tapi ya udahlah. Meskipun sedikit-sedikit aku paham tuh ya udahlah nggak apa-apa gitulah. Yang penting aku ada paham setiap harinya gitu. Jadi itu benar-benar lambat. Kalau aku ngebandingin sama diri aku yang mahasiswa itu yang dikit-dikit langsung paham, dikit-dikit langsung tuh
kok nggak bisa satset lagi ya aku kayak mahasiswa gitu. Aku juga satset nih. Satset Uang di dompet gitu cepet banget habis. sama banget lagi. Kayaknya kita sama ya. Apa jangan-jangan kita Nasib. Iya. Maksudnya tapi kamu masih punya waktu kan buat diri Iya. kan? Masih gitu, jadi aku udah ngerasain satu bulan tuh kayak aku terporsir banget, jadi kayak bulan selanjutnya aku nggak boleh kayak gini lagi gitu, aku harus paham tuh harus cepat gitu. Nah fokus aku harus nambah gitu, kalau misalnya bulan ini 50 mungkin bulan depan aku harus 80 lagi, kalau bisa langsung 100% aku fokus gitu. Jadi kayak kerja 8 jam ya udah kerja 8 jam selesai gitu, selesainya Jadi aku kamu bisa sendiri yang menjadwalkan. iya gitu, karena kan freelance. Jadi aku tuh nyesuaiin sama orang yang di lapangan juga gitu kan, karena kita ini kantor jadi kita harus nyesuaiin gitu. Kalau mereka berangkatnya kerja pagi pulang sore jam 5 gitu, ya udah aku harus nyesuaiin mereka gitu. Jadi misalnya tamu diantar untuk ke destinasi dan balik lagi, ya udah selesai, itu udah selesai gitu. Jadi malam tuh kalau bisa udah nggak ada obrolan lagi buat kerjaan gitu. Aku Iya, batasi waktu kalian nggak ya. mau gitu. Misalnya kalau orang kerja itu kan 8 jam Iya. tuh. Misalnya kalian mulai kerja jam 10, berarti kalian harus selesai jam berapa? berapa tuh? Oh, hitung jari dia gitu jari. Ya 10 tambah 8 Pi. Ya jam 6 sore. Jam 6 sore berarti kamu udah men-stop dirimu sendiri untuk Iya. kerja. Berarti pas maghrib itu udah. Kalaupun Iya. mau ada tambahan lemburan ya udahlah. Kamu nambahin waktu dirimu sendiri. Oke, maksimal jam 9. Habis itu udah selesai. Jangan lanjut, jangan memorsir diri sendiri. Karena kan kita sehat lah, nggak sehat. Jadi jangan sampai uang kita dapat tapi juga habis juga untuk kesehatan kita, kan nggak seru gitu kan. Jadi kalau bisa ya kita tetap bahagia, tetap Iya. happy dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kan aku kayak shock banget gitu, yang dulu santai-santai tapi sekarang tuh udah ternyata nggak bisa santai yang kayak dulu lagi gitu. Tapi Jadi, nyaman nggak sama kerjaan? kalau aku sendiri bisa fokus ya sebenarnya nyaman, kerjaan itu aku bisa selesaiin dan aku bangga gitu loh, aku bisa nyelesain kerjaan itu tepat waktu, aku senang gitu. Tapi kalau akunya nggak bisa nyelesaikan tuh jadi kayak galau, kok nggak bisa nyelesain tepat waktu sih, ada apa gitu. Ya oke, itu butuh refleksi diri terus menerus ya untuk memperbaiki diri dan itu nggak masalah. Iya. Itu nggak masalah. Jadi apa kira-kira pesan kalian untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah nih, mahasiswa, terus dia punya ekspektasi yang tinggi, kayak mikirnya dia, wah aku nanti kalau udah lulus bakalan kerja dapat gaji 1 juta, misalnya 2 juta, 2 juta lah ya, pertama ya, misalnya 2 juta nih sebulan, 2 juta sebulan, wah ini kalau tak kumpulin 10 bulan aja aku udah bisa beli iPad 15 Pro nih kan gitu nih biasanya kan ekspektasinya mereka kan. Nah tapi kira-kira apa nih pesan kalian pada mereka nih? Iya deh. Iya dulu. Ya buat teman-teman mahasiswa yang masih mahasiswa gitu, apalagi yang masih baru-baru masuk kuliah gitu, janganlah buang-buang waktu gitu buat main-main tok gitu. Cari pengalaman yang lebih lagi di luar yang bisa ngebuat kalian tuh lebih berkembang. Lebih banyak pelajaran yang didapat, apalagi dalam dunia kerja banyak banget yang harus disiapin gitu. Nggak harus melulu tentang kita yang di kelas terus pas sebatas paham. Habis itu kita pulang gitu. Banyak banget hal yang harus dipelajari. Kemudian buat teman-teman yang maksudnya lebih banyak ini deh, perlu banget soalnya kalau SKSD itu sok kenal sok dekat tuh kita perlu banget. Sama siapa? Dia maksudnya Orang-orang yang sama berpengaruh orang-orang. tentunya. Kayak Oh gitu. orang di luar kampus. Iya. Iya. Yang kayak punya value bagus, dapat Mm-mm. ya itu coba didekatin. Oh minta cari pengalaman. ini. Cari relasi. Oh relasi. Iya, relasi gitu. Jadi kita dengerin pengalamannya orang-orang yang hebat aja, kita bakalan termotivasi, bakalan mikir gitu loh. Ya, oh ternyata sekedar pengalaman aja kita tuh dapat gitu loh. Beda sama teman-temannya di kelas yang nggak pernah cari-cari dengar pengalaman orang aja enggak gitu. Jadi butuh banget Iya sih. bener, karena energi positif dari orang-orang yang hebat tuh penting banget buat Penting kita. banget gitu, meskipun ya cuman duduk bareng dengerin ceritanya dia gitu tuh, tapi menurut aku itu bagus loh, banyak Bawa-bawa gitu. ya, Iya, kebawa. Positif positifnya tuh masuk. ikut kayak gitu. Oke. Jadi yang pertama pesan kalian kuliahnya benar-benar Iya, benar. ya. Bener-bener Terus tepat waktu. tepat waktu tentunya Benar, itu itu Ya, banget. itu penting banget, kan biar nggak tepat buang waktu. waktu kan. Yang kedua cari relasi di luar. Iya, betul. Oke, betul. Jadi cari pengalaman di luar, jangan cuma sekitar kampus. Terus kalau ikut organisasi please kayak yang bener-bener gitu loh, jangan sekedar numpang jangan cuma nampang duduk ya. numpang nampang nama, apalagi kayak ya gue juga organisasi yang kalau dibilang Iya, cacat-cacat, tapi jangan sampai keulang gitu loh, maksudnya bener-bener lah kalian tuh
Ya, Ya emang kalau ngomongin sekali lagi nih terakhir ya, kayak tujuan organisasi itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa belajar supaya pada saat di dunia luar, di dunia kerja itu Nggak kita kaget. bisa memanage orang, Benar. Bukan buat terkenal. bukan buat terkenal. Jadi SK itu nggak penting ya. Yang penting Jadi supaya ngomongin organisasi berarti kan ngomongin banyak orang nih. Kita manajemen orang itu seperti apa? Habis itu di organisasi kita juga ada namanya workshop, event. Nah, belajarnya kita itu kalau ikut organisasi bisa nggak sih kita memanage sebuah event ini, bener. workshop ini, ngatur makan ini. Jadi belajarnya di sana, Pi. Jadi ikut organisasi itu yang diambil ilmunya tuh itunya. Karena itu akan sangat amat benar-benar berpengaruh pada saat kita udah di dunia kerja. Benar sekali. Oke guys, terima kasih banget udah ngobrol tentang kalian, dan ini kalian sebenarnya nggak cuman kalian yang lulus langsung kerja sih. Iya, Dari banyak. lulusan KPI itu hampir 80% tuh pasti udah kerja gitu. Ada yang jadi guru, jadi di Dai, KUA, intinya, di mana-mana melakukan semuanya itu itulah. udah kerja. Cuman ya kebetulan Penting mau coba dulu. iya, saya ingin mendengar dari kalian kan cewek, terus habis itu anak rantau lagi kan. Independen. Jadi kan pingin tahu nih, ya kan. Biasanya kan kalau cewek langsung dipinang sama orang, langsung nikah, apalagi orang Lombok kayak iya, jadi biasanya langsung diculik gitu. Kosong kok. Kosong. 5 kosong. Jadinya oke, terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang ada di rumah ya, sebagai pendengar bahwa hidup itu memang tidak mudah dan kita jangan menyerah, karena tenang aja, masalah akan lebih besar yang menanti di sana ya. Benar. Jadi kita harus tetap tangguh Pi, ya. Kita hatinya itu kita selalu berdoa sama Allah itu untuk menguatkan Dikuatkan. hati, dikuatkan, bukan dimudahkan Pi. Kalau kita kan mudahkan urusan memang betul, tapi lebih ke kuatkan hati, karena ujian tuh pasti selalu ada setiap saat gitu. Dan itu setiap kita berhasil melewati ujian, derajat kita pun juga semakin bertambah seperti itu. Baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan chit-chat kami. Semoga Atau mau jadi MC host tetap di sini. Ya boleh banget. Habis ini bisa kayaknya bermanfaat Habis ini. ya, semoga bisa bermanfaat ya. Dengarkan lagi, kembali lagi di channel Kaum Podcast berikutnya bersama host yang sesungguhnya ya. Demikian dari saya. Tapi sebelumnya ini dulu deh. Oh, masih perlu boleh? iya Oke, perlu oke, juga oke. untuk alumni mungkin bisa langsung di sharing ya di komentar kayak yaudah Iya, aku juga, aku komen pengen banget. dengerin Oh, iya, cerita iya, iya, dia itu loh perlu. kayak aku yang suka ngedengerin orang itu pengalaman mungkin bisa di share lah ya, jadi buat yang nonton juga mungkin bisa Sharing ya, Sharing sharing gitu juga loh. lewat di komen. Aku Jangan pengen lupa, banget jangan juga. lupa, jangan lupa juga subscribe, like, dan share. Ini kalau memang bermanfaat buat semuanya. Demikian dari saya, Nurliani Matur Rohmah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.